Selamat Natal dan puji Tuhan, pagi hari ini menjelang siang di masa pandemi, atas izinnya Tuhan dan pemerintahan setempat kita masih dapat izin melaksanakan ibadah Natal di tahun 2020 ini. Tentunya merasa agak nyaman ya, tapi untuk keselamatan kita semuanya selama proses ibadah tidak boleh lepas masker, tidak boleh meninggalkan tempat, kursinya pun nggak boleh ganti-gantian, tapi yang mengurangi sukacita kita. Saya jemput untuk gereja Tuhan bagian berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kasih karunia. Kami boleh melaksanakan ibadah Natal ini bersama dengan Tuhan. Dan terima kasih sepanjang tahun ini. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang selalu bersama dengan saya, bersama dengan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Ini bagimu Tuhan. Kami alami bersama dengan Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Lawat setiap kami, jamah setiap kami, urapi setiap kami. Juga terlebih para hamba-hamba Tuhan, oh yang sudah datang di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kesehatan yang Kau berikan atas kami semua. Kau baik Tuhan, Kau baik. Izinkan kami pagi ini mau menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, merasakan hadirat-Mu. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
ada di tempat ini.
turun ke dunia, berinkarnasi, rela menjadi manusia, mengosongkan dirimu untuk menebus dosa kami. Ucapkan terima kasih ya Tuhan, dan mengucapkan syukur kami atas setiap apa yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serta kami akan bersuka cita, kami akan memuliakan nama-Mu, dan kami akan memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dijajal berdiri kembali. Kita akan puji nama Tuhan Yesus. Karena sudah disiarkan di gunung-gunung, bahkan di bukit-bukit, kemuliaan Tuhan, kelahiran Tuhan, mari kita rayakan. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bersama-sama. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi saudara, hai siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi. Hai, siarkan di gunung, bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terima kasih ya. Hai, siarkan. Yang siap saja. Hai, yang merasa pria. Dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya. Yang mana bisa saja. Hai, hai. Hai, siarkan di gunung, lahirnya. Bersama-sama. 1, 2, 3. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Haleluya. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Glory, glory, haleluya. Yesus dalam kebenaran dan dalam kehidupan, itulah Yesus yang ada. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Bapak Ibu, di akhir tahun ini akhir tahun 2020. Pada waktu awal kita takut-takut, apa nyampe ya kita sampai akhir tahun 2020. Tuhan antar kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan ganti bulan, sampai akhir tahun. Tuhan jaga kita. Tetap ada sukacita. Amin. Ada sedikit lagu, saya diberkati selama 1 bulan ini, ada satu lagu yang saya juga baru belajar, tapi harus disampaikan di sini. Lagunya Goyang Sukacita. Apa namanya? Goyang Sukacita. Jangan pernah khawatir, goyang aja dengan sukacita. Itulah bedanya orang dunia dengan orang pengikut Yesus Kristus. Di masa sulit pun tetap bersukacita. Amin. Mau belajar? Saya juga mau belajar. Tapi kalau sudah bisa bangkit berdiri ikut joget dengan kita. Ya, boleh dibuka, bawa handphonenya, boleh dicek lirik lagu Goyang Sukacita, pasti ada. Sekarang eranya canggih karena kita nggak pakai proyektornya karena background. Ya, yang di jemaat sudah ada tuh, ya, monggo. Ayo mas. Roh Allah ada padamu. Menarilah seperti Daud menari. Seperti Daud menari. Boleh tepuk tangan dulu. Tempat ini, jangan pernah khawatir lagi. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, Tuhan sudah siapkan semuanya. Yuk kabur. Amin. Ini gereja Tuhan tetap bersukacita.
Boleh tepuk tangan lebih keras lagi. Kalahkan rasa khawatir, kalahkan rasa takutmu dengan bergoyang. Mari kita bergoyang, jangan khawatir. Ayo lagi, sekali lagi. Oke? Setuju? Ya Allah, Immanuel setuju? Ya Allah yang menyertai kita setuju? Haleluya, jangan khawatir. Cukup. Dalam ruangan nggak boleh terlalu banyak keringat. Silakan duduk kembali. Tetap bergoyang untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, saudaraku, pertahankan iman, sampai Tuhan datang. Ya Allah Immanuel, jangan pernah takut lagi, jangan pernah khawatir lagi. Apa yang kau makan minum kami, Tuhan pasti sedia. Sudah kita akan mendengar firman Tuhan.
semuanya sudah siap, Bapak kita pusaka. Kita mau menyembah dulu, Pak. Kita dalam hadirat Ya Allah Immanuel, Ya Immanuel, Allah yang menyertai kita. Namun penyertaan-Mu itu sempurna atas hidup kami.
Natal hari ini memberikan pengharapan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Nah, ini baru kedengaran. Tadi saya juga bingung kok gak kedengaran. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal tahun 2020 untuk jemaat GUP Desaret, dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Saudara, ini setiap tahun selalu kita ucapkan. Ya. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa harus dikaitkan Natal dan tahun baru? Karena memang tanggalnya mendekati tahun baru, sehingga kalau diucapkan tanpa tahun baru rasanya kurang seru. Tetapi ini adalah satu momentum yang luar biasa, di mana kehadiran Tuhan itu selalu memberikan harapan baru dalam hidup manusia, memberikan semangat dan sukacita yang baru di dalam kita mengikut Tuhan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Pendeta dari yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tak kenal maka tak saya akan perkenalkan. Nama saya adalah Pendeta Agus Zakaria. Pelayanan saya di Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry di Caruban. Dalam kapasitas saya di gereja adalah sebagai Ketua BAMAK Kabupaten Madiun, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Madiun. Puji nama Tuhan, saya diberikan satu tema, yaitu Immanuel. Ya, Immanuel. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 23. Saya akan baca secara lengkap saja. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 ini merupakan ayat penggenapan dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel, ya, tentang keselamatan. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan atau Immanuel itu tidak hanya terjadi di dalam perjanjian baru, tetapi juga di dalam perjanjian lama. Kita sudah mengetahui bagaimana Tuhan selalu memberi atau selalu yang memulai lebih dahulu. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga Henokh. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga Abraham. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga Nuh. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga Raja Daud. Sudah, bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, bahwa Immanuel atau penyertaan Tuhan itu bukan sebuah kebutuhan, sudah, bukan sebuah kebutuhan manusia, saudara, tetapi adalah inisiatif Allah, kesediaan Allah untuk selalu hadir di tengah-tengah kita. Dan apa yang tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 23 ini sudah dinyatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa akan ada seorang darah, seorang wanita yang masih muda akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia harus sudah dinamai namanya Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Kita tahu bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
firman itu menjadi daging di dalam tubuh Yesus Kristus, supaya keberadaan Allah, kehadiran Allah itu dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat didengar oleh manusia. Dan itu merupakan bentuk rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa seperti kita semua. Dan kehadiran Tuhan yang disebut Allah Immanuel ini, Allah yang menyertai kita ini, adalah kehadiran Allah yang sangat luar biasa. Kalau 2000 tahun yang lalu firman itu yang tidak kelihatan adalah kata-kata yang menjadi daging di dalam wujud Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara, firman yang sama apabila kita terima di dalam hati kita, maka firman itu akan menjadi daging di dalam tubuh kita. Amin. Bisakah? 2000 tahun yang lalu sang firman itu telah menjadi daging, menjadi tubuh yang dapat dilihat, yang dapat didengar, yang dapat dirasakan penyertaan Tuhan itu. Bagaimana orang-orang Israel waktu itu mengetahui kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, kalau dalam wujud yang sesungguhnya? Tidak mungkin. Nah, itulah sebabnya peringatan di dalam Natal disebut Immanuel ini, kita harus memiliki satu tingkat pengertian yang lebih lagi, di mana sang firman itu yang dulu 2000 tahun yang lalu telah menjadi daging dalam wujud Yesus Kristus, saat ini sudah kembali ke surga. Bagaimana lingkungan kita bisa mengenali Yesus Kristus? Bagaimana diri kita bisa merasakan kehadiran Tuhan? Ini bukan sekedar slogan atau kata-kata yang indah, saudara. Hanya sekedar sebuah kalimat yang kita bisa nyanyikan, Allah itu hari. Yang terpenting di dalam hidup ini, apakah hidup kita bisa menjadi sebuah perwujudan kehadiran Allah di dalam hidup kita? Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, ini janji yang luar biasa bagi saya, ya. Matius 28 ayat 20 bagian B dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah. Jadi ketika Yesus naik ke surga, setelah Yesus menyelesaikan misi Bapa untuk dia lahir ke dunia, untuk dia menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, untuk menunjukkan kuasanya dan kasihnya yang dahsyat, di mana zaman itu banyak orang merasakan. Saudara, mereka akhirnya menyadari dan mengetahui bahwa Allah benar-benar hadir di tengah-tengah mereka, saudara. Dan ketika Yesus naik ke surga, saudara, Yesus berjanji, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya akan bacakan dalam bahasa Jawa. Podho titerono yen aku tansah nunggal karo kowe nganti tekan pungkasane zaman. Wah, luar biasa, saudara. Titenono. Saudara, wong Jawa seringkali niteni itu, saudara, niteni yang buruk. Titenono awakmu itu. Saudara, tapi kita disuruh niteni. Apakah janji Tuhan, saudara, untuk menyertai kita senantiasa
kita sudah niteni? Apakah kita sudah melihat tanda-tanda penyertaannya sampai hari ini? Makanya firman Tuhan, ketahuilah. Umat Kristen harus tahu, saudara, bukan sekedar menyanyikan Immanuel, tapi nggak tahu. Kata titenon itu sama dengan juga ingatlah baik-baik. Aku berjanji kepadamu untuk menyertai kamu senantiasa, selalu siang dan malam, kapanpun dalam situasi apapun, untuk selalu bersamamu. Tetapi apakah kita mengetahui penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita? Ini sudah masuk 2020. Janji ini masih berlaku enggak? Masih. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, saudara. Sampai akhir zaman. Yesus menyertai saudara dan saya senantiasa. Tahun 2020 yang penuh dengan gejolak corona ini, saudara, apakah kita merasakan tanda-tanda penyertaan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kita beribadah kepada Tuhan? Zaman sekarang ini kalau ditanya kenapa enggak ke gereja, Bu? Corona. Jadi itu kata corona atau COVID itu dimaklumi, sudah. Loh, kenapa kok corona? Dulu 2019 nggak ada kata corona untuk jadi alasan bahwa tidak ke gereja. Apakah kita mengetahui? Yang terpenting, saudara, di dalam kita mengikut Tuhan itu kita mengetahui, mengingat, niteni bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Amin. Tuhan itu hadir dalam hidup kita, saudara. Bahkan pada saat hari ini pun, di tengah-tengah kita memperingati, Tuhan hadir bersama kita. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Luar biasa, saudara. Tanda-tanda apakah yang sudah kita rasakan kehadiran Tuhan itu? Tanda-tanda apakah yang sudah kita nikmati kehadiran Tuhan? Saudara, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu bukan sebuah kebutuhan. Kenapa? Sebab kalau lagi butuh, kita doanya gini, Tuhan tolong saya, sertai saya, sertai rumah tangga saya Tuhan, sertai pekerjaan saya Tuhan supaya berhasil, sertai saya Tuhan supaya saya lulus ujian, sertai saya Tuhan supaya tidak kena corona. Itu kebutuhan. Immanuel itu bukan kebutuhan. Immanuel adalah ketersediaan hati Tuhan untuk selalu bersama dengan saudara. Tanpa saudara meminta, tanpa saudara berharap, Tuhan sudah ngomong, aku selalu bersama-sama dengan kamu. Amin. Makanya kalau doa, jangan lagi Tuhan hadir dong di sini, sertai saya salah. Kita nggak yakin dengan janji Tuhan. Doanya kita di mana? Mengucap syukur, Tuhan terima kasih, karena aku tahu bahwa Kau selalu hadir dalam hidupku. Bahwa Kau selalu bersama dengan aku. Apapun yang terjadi, apapun yang saya alami, Engkau selalu ada bersamaku. Saat aku sakit, Engkau selalu bersamaku. Saat aku lemah, Engkau selalu bersamaku. Saat aku bingung, Engkau selalu bersamaku. Saudara, manusia itu kalau kepepet, saudara, selalu mencari sesuatu karena butuh. Nah, kalau kita kepepet, kita cari Tuhan, cari manusia, terbatas dan tidak dapatkan. Lalu terakhir adalah cari Tuhan, butuh sama Tuhan. Tapi saudara, kalau berhasil diberkati Tuhan,
semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja, dompetnya penuh. Banyak yang bilang itu semua karena saya, itu semua karena keberhasilanku, itu semua karena kepintaranku, itu semua karena istriku pandai mengelola keuangan, itu semua karena kehebatanku, anakku pinter kabeh, juara satu semua. Loh, Tuhan emang itulah sangat penting, saudara. Ketika kita menyadari bahwa Immanuel itu adalah ketersediaan hati Tuhan, janji Tuhan untuk selalu bersama dengan saudara dan saya pada saat saudara dalam kondisi apapun, Tuhan bersama dengan saudara. Pada saat saudara dalam kesesakan, Tuhan bersama dengan saudara dan memberikan jalan keluar. Dan pada saat saudara sukses dan berhasil, itu juga Tuhan bersama dengan saudara. Karena keberhasilan dan kesuksesan saudara itu karena Tuhan menyertai saudara. Apa yang dapat kita banggakan, saudara? Apa yang dapat kita unggul-unggulkan di dalam diri kita? Saya cuma menyampaikan 3 hal karena waktu saya dibatasi. Tanda bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita saat ini. Yang pertama adalah Tuhan itu memberikan tanda kehadirannya, yaitu dengan damai sejahtera di dalam hati kita. Amin. Damai sejahtera. Matius pasal 5 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Hanya orang yang membawa damai yang disebut anak-anak Allah. Nah, bagaimana kita bisa membawa damai? Ya, kita harus memiliki damai itu. Nah, bagaimana kita memiliki damai itu? Saudara, damai sejahtera itu tidak dijual di toko manapun. Karena damai sejahtera itu bukan sebuah tempat dan juga bukan sebuah suasana. Ada kalanya orang bisa merasakan damai sekali di gereja, tapi ada kalanya nggak ada damai sejahtera di balik tempat ini. Sudah. Ada kalanya kita pergi ke suatu tempat, di situ ada damai sejahtera. Aku tak pindah gereja. Mungkin di situ ada beberapa bulan, beberapa tahun kemudian tidak ada damai sejahtera, agak keluar lagi. Karena apa? Karena damai sejahtera itu bukan sebuah tempat, bukan pula sudah suatu suasana, tapi damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita sebagai tanda penyertaannya bersama dengan kita. Makanya orang yang memiliki damai sejahtera itu bisa membawa damai kepada semua orang, bisa membawa damai kepada rumah tangganya, bisa membawa damai kepada lingkungannya. Nah, kalau orang Kristen ngakunya anak-anak Allah tapi nggak bisa membawa damai, saudara, berarti dia belum merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Sifat setan itu apa, saudara? Sifat setan itu adalah sombong, iri hati, dengki, pemecah belah, suka memfitnah, suka memberontak, tidak suka berdamai, suka membenci, tidak tahu mengasihi, dan tidak mau mengampuni. Itu sifatnya setan. Rasul Petrus menjelaskan cara kerja setan. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling mencari orang-orang di GUP Josare. Apakah ada yang memiliki sinyal yang sama dengan saya, ya? Apakah ada
Saudara yang memiliki frekuensi dengan saya ya. Kalau ada orang Kristen yang frekuensinya suka iri hati, suka dengki, suka sombong, suka congkak, podo karo setan, saudara. Dan karena sinyalnya sama dengan setan, setan ambil orang itu dan ditelan sama setan itu, saudara. Berapa banyak korban gereja itu pecah belah. Gembala dan jemaat bisa saling melukai, saling menyakiti. Antar jemaat bisa saling berseteru. Gimana damai itu? Tapi yakin, saya yakin di tempat ini ada damai sejahtera Tuhan. Ada kehadiran Tuhan. Karena apa, saudara? Karena atmosfernya kerajaan Allah dengan atmosfernya setan itu berbeda. Keliling sudah, keliling setan itu cari orang yang sama dengan dirinya, saudara. Gak peduli pendeta, gak peduli majelis gereja, gak peduli jemaat, gak peduli pengurus, saudara. Itu kalau sinyal sama, saudara, oh itu sudah diintik sama setan, saudara. Lalu setan masuk dan menguasai dalam diri orang itu. Setan bisa masuk dalam diri orang Kristen, termasuk orang yang diurapi Tuhan. Serius ya. Saul itu orang diurapi Tuhan. Setan masuk dalam dirinya. Sekarang ada roh ini hati, roh kebencian. Sinyal podo karo setan. Setan itu sudah langsung ngejar Daud sudah. Di mana orang banyak mundur sudah. Daud itu seorang pemuji penyembah Tuhan luar biasa, diurangi Tuhan luar biasa. Loh, ditinggalkan saudara. Kenapa? Karena ada jenis yang lain di dalam diri. Ada roh perzinahan, ada pikiran yang najis di dalam pikirannya. Setan masuk, saudara, sehingga dia berzina dengan kawannya. Ngeri, saudara. Nah, saya rindu, saudara, makna Immanuel ini supaya kita pelajari. Allah hadir di dalam hidup kita. Allah bersama dengan kita. Kita harus mengasihi. Kita harus bisa mengampuni satu dengan lain. Karena itu adalah ciri khas anak-anak warga kerajaan Allah. Saudara, berkatilah kami pada hari makanan secukupnya. Artinya ojo serakah, sing serakah dia anak buah setan. Dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lek orang yang mengampuni ya podo karo setan. Makanya yang ketiga ini kan dinikmati, saudara. Kami lepaskan kami daripada yang jahat dan jangan bawa ke dalam pencobaan. Masuk, saudara. Karena apa? Sifat setan ada dalam diri kita. Setan kejar kita, saudara. Tetapi hari ini nikmati bagaimana sejahtera Tuhan bersama dengan kita. Amin. Damai sejahtera menyertai kita, sehingga ketika setan berusaha masuk dalam kita, kita berkata, Tuhan mengasihi saya, maka saya juga pasti mengasihi semua orang, termasuk yang menyakiti saya. Jadi intinya orang Kristen tidak punya musuh. Amin. Biar umat Tuhan di UP Josaren ini membawa damai buat lingkungan di tempat ini, membawa sukacita, hati yang damai, bukan sebuah tempat, bukan sebuah suasana, tapi hati yang diberikan. Damai saya diberikan di dalam hati. Yang kedua, saya percepat. Tanda penyertaan Tuhan adalah Tuhan memampukan kita untuk melakukan. Ayat 20 itu dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Orang Kristen punya kemampuan, diberikan gen untuk kita bisa melakukan firman. Sudah. Supaya apa? Supaya firman itu hidup di dalam kita. Kalau 2000 tahun yang lalu sang firman itu menjadi daging dalam wujud Yesus, sehingga tubuh Yesus dipakai menjadi sebuah bencana untuk menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Demikian juga saya percaya bahwa firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, bukan hanya untuk kita simpan, bukan hanya untuk kita pikirkan, tetapi juga harus menjadi daging di dalam hidup kita, sehingga tetangga kita, lingkungan kita mengetahui itu loh murid Tuhan Yesus. Sudah berapa banyak orang tersandung dan tidak bisa mengenali
saudara pernah bilang, aku nih kalau nggak melihat orang Kristen, aku jadi orang Kristen pertama. Sayangnya orang Kristen, mereka tidak hidup seperti yang hidup saudara. Oh saudara, saya yakin ketika firman Allah ada di dalam hidup kita, maka firman Allah itu memampukan kita untuk kita menjadi pelaku. Amin. Yang ketiga, firman Tuhan atau tanda penyertaan Tuhan bersama kita. Tuhan berkata, jangan takut. Namanya disertai itu saudara, supaya kita tidak takut. Amin. Dan kalau kita masih takut, ya berarti ya kita belum yakin. Walaupun kita nyanyikan Immanuel berkali-kali, berhasil tak ya khawatir. Sudah. Penyakit kamu haduh lagi. Sudah. Tapi kalau kita tahu bahwa Immanuel, Allah hadir dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kita tidak akan takut. Karena kita tidak sendirian, kita tidak ditinggalkan yatim piatu. Tuhan selalu bersama dengan kita. Oh saudara, kalau saya mau cerita saudara tentang penyertaan Tuhan, saudara, mungkin saudara saya akan baru besok ya, mungkin belum kelar ceritanya, saudara. Banyak sekali saudara. Saya pindah dari Bali tahun 2013 ya, mengembalakan di Europe ini kurang lebih sudah mendekati 8 tahun. Banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak hambatan. Tapi saya bersyukur Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah saya. Sampai hari ini, sampai istilahnya bukan hanya masalah jadi gembala saja. Saya diangkat jadi ketua, waktu itu masih 2 tahun ketua gereja sekota, lalu lanjut ke ketua Bapak saudara. Tahun 2020 ini nggak bisa banyak bekerja karena masa corona, kita dibatasi. Tetapi bukan berarti Tuhan tak bisa bekerja. Tuhan tetap bisa bekerja. Apa yang dahulu tidak mungkin, sekarang jadi mungkin saudara. Dulu kurang dapat mungkin dari pihak pemerintah dan saudara, tetapi saya melihat akhir-akhir ini bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan membuka dan memberkati bangun lewat pemerintah saudara. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang belum pernah terjadi di tahun-tahun yang lalu, periode hari ini saudara, sampai ada berkat saudara 2021 ratusan juta kita terima saudara. Itu kalau bukan karena Tuhan tidak akan mungkin saudara. Kenapa? Karena itu tanda Tuhan menyertai kita. Saudara jangan takut. Tahun 2021 kita memang semua tidak ada kayu, tidak ada yang tahu. Tetapi tahuilah Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan ini ayat yang terakhir. Saudara, ini ayat yang paling disukai oleh banyak orang. Ayat apa saudara? Sudah tahu kan dia. Karena kalau sudah dibilang ayat terakhir itu wes terakhir. Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menanggungkan kedatangannya. Amin. Artinya Tuhan sudah berjanji di dalam umat Israel di tahun-tahun di dalam perjanjian lama, Tuhan hadir dalam perjanjian baru, dan janji Tuhan untuk hadir menyertai selama akhir sampai akhir zaman, dan dia berjanji untuk datang kembali. Amin saudara, ini adalah penghiburan yang luar biasa. Suatu saat Tuhan akan kembali dan berkata, aku Zakaria, ayo ikut aku, berbahagialah bersama aku. Amin saudara. Ini janji yang luar biasa. Mungkin saat ini kita banyak penderitaan, banyak kesulitan, mungkin kita banyak sekali menghadapi fitnah, hina. Jangan takut saudara, Allah beserta kita, dan dia berjanji untuk menjemput kita semua. Dia datang untuk memberikan pengharapan. Tujuannya apa? Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Ini janji yang luar biasa saudara.
janji yang luar biasa, supaya di mana Yesus berada, kita juga berada. Di mana Yesus berada? Di surga. Karena Dia adalah yang punya surga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Itu kata Yesus ketika masih ada di dunia. Supaya mereka percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, tetapi juga percaya kepada Allah yang kelihatan di dalam diri Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berjanji, aku akan datang kembali. Sedikit waktunya, sangat sedikit. Makanya jangan berbola-bola, jangan terlalu santai. Siapkan diri kita untuk menanti kedatangan sebagai Raja yang menjemput kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan satu lagu, ya, bersyukur Bapa. Kenapa? Jangan minta penyertaan Tuhan, karena Tuhan sudah selalu menyertai kita. Dan kita harus bersyukur untuk itu sudah. Rasakan kebaikannya, tanda-tanda yang sudah saudara alami, penyakit saudara disembuhkan, keluarga saudara dipulihkan, hidup saudara mengalami kebaikan, bertanda penyertaannya. Banyak yang Saya
Silakan duduk dalam hadirat Allah. Terima kasih Bapak Pendeta Agus Zakaria. Kami masih diberkati. Benar adalah Kiai Yesus Allah Immanuel. Amin. Sebentar kita mau menyerahkan lilin dan menyanyikan lagu-lagu kudus. Lilin yang pertama dengan hormat nanti Ibu Gembala menyalakan, dan lilin yang kedua dengan hormat Bapak Pendeta Agus, dan lilin yang ketiga dengan hormat Bapak Yusuf Baiman menyalakan. Saja ada 3 lilin. Setelah ini lilin yang akan kita akan menyanyikan lagu-lagu kudus. Nyanyikan lagu ini.
sabda firman-Mu yang begitu jelas dan enak, dan kami rasakan, untuk kami nikmati Tuhan, bahwa firman-Mu mengajak kepada kami lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan, lebih takut hidup kami sebagaimana kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pribadi di tempat ini boleh benar-benar menghayati akan kedatangan-Mu, baik yang pertama di dalam hati kami masing-masing, yang kedua akan memimpin kami kelak di kerajaan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi tetap pegangan hidup kami. Tetap, oh Tuhan, kami Immanuel di dalam hidup kami bersama-sama Tuhan selalu. Berkati Tuhan anak dan istri serta keluarganya, berkati pelayanannya, berkati semuanya yang telah dihadapi, akan dihadapinya, bahwa dia sebagai anak ketebusan daripada-Mu, memberitakan firman Tuhan di mana saja berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga setiap pribadi yang hadir pada siang hari ini. Mari Tuhan, Engkau bersama-sama kami, mengajak kepada kami, oh Tuhan, memimpin kehidupan kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati Ibu Gembala dan berkati kami sekalian di tempat ini. Dari Engkau Tuhan, tambahkan kesetiaan dan pengiringan kami dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ingat berdoa buat pemerintah negara kami. Berkati Pak Jokowi dan wakilnya sebagai pimpinan negara kami. Berkati para gubernur seluruh muka di seluruh Indonesia ini. Berkati juga para kabinet, para Tuhan DPR, MPR, semua Tuhan yang mengambil bagian dalam pemerintahan ini. Berikan hati yang jujur, hati yang tulus, hati yang benar Tuhan, supaya mereka bekerja untuk kami semua di Indonesia ini, biar negara kami boleh mengalami suatu kebangunan, baik kebangunan rohani atau kebangunan jasmani sekalipun, supaya kami boleh maju terpandang di seluruh muka bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau limpahi berkat anugerah, ampuni dosa dan kesalahan kami, akan Tuhan pemerintah kami juga. Biar kami yang mungkin tidak berkenan kepadamu, Engkau memberkati, Engkau memberikan ingatan kepada kami, agar kami selalu takut dan jujur di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, serta penjagaan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan bekerja kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Acara ibadah Natal dengan lancar dan baik Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati berkat anugerah damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus beserta, haleluya, selalu menyertai kita sekalian hari ini untuk selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Well, I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down